Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah, pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV, media dakwah Anda dimanapun Anda berada. Kembali hadir program Membangun Kalbar. Kali ini edisi Tokoh Berbicara ya, di hari Senin 25 September 2023, tepat di 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Semoga kabar ikhwafillah yang sedang mendengarkan dan juga sedang menonton tayangan kali ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ikhwafillah rahimakumullah, Membangun Kalbar edisi kali ini saya tidak sendiri ya. Di sebelah kiri saya ada Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menaiki tangga aman ya Pak? Aman, aman. Wah, ini tangga menara ini luar biasa ya, bikin agak sport jantung sedikit ya Pak ya. Oke, dan tidak melunturkan juga semangat untuk bisa menginformasikan terkait dengan ayo apa? Kesiapan KPU Provinsi Kalimantan Barat jelang pemilu 2024. Ini hangat ya Pak sebenarnya topiknya. Karena ini sudah masuk ke tahun-tahun pemilu yang memang udah berjalan begitu kira-kira ya Pak. Dan kita selaku insan media, apalagi saya sendiri ada di TV dan juga Radio Mujahidin, itu sangat merasakan sekali perubahan yang terjadi Pak. Apalagi masuk ke dalam tahun politik saat ini, apalagi Bapak ya di KPU mungkin sudah memiliki berbagai cara yang bisa dibilang itu sudah merupakan bagian dari stepnya dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa sih yang membedakan atau apakah ada perbedaan di pemilu yang 2019 dengan 2024 ini Pak? Oke. Terima kasih pemirsa dan pendengar ya. Iya, pendengar. Ini relay Pak, insya Allah. Mujahidin dan TV Mujahidin ya. Tahapan sudah berjalan 14 Juni 2022 yang lalu. Artinya 20 bulan sebelum 14 Februari 2024 sebagai hari hanya pemilu. Dan berpotensi kalau ada putaran kedua presiden lanjut di 26 Juni di tahun yang sama, lanjut lagi pilkada untuk gubernur dan bupati juga di tahun yang sama, di tanggal 27 November 2024. Walaupun ada opsional juga untuk maju di bulan September. Dari 2004 ya, pemilu 2024, 2009 lanjut 2014, 2019, kemudian masuk di 2019 berbeda. Tentu ada pemilu secara langsung. Konteks sekarang tentu pemilu 2019 tidak berbeda dengan 2024 karena kita menggunakan undang-undang yang sama. Satu yang berbeda adalah pelaksanaan pilkadanya itu yang dilangsungkan secara serentak. Nah, saya kira ritmenya sedang berjalan, seluruh tahapan juga dalam kendali untuk memastikan setiap tahapan masuk sekarang di tahap ke-6, dimulai dari perencanaan program, anggaran, masuk ke pendaftaran pemilih tahap kedua, kemudian pendaftaran peserta pemilu ya. Di tahap ketiga lanjut di tahap keempatnya penetapan peserta pemilu dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Oleh karena itu tahap ke-6 sedang running. Bagaimana kita tahu daftar calon sementara untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan juga DPD RI kita umumkan, termasuk yang melalui KPU RI untuk pengumuman DPR seluruh Indonesia.
sudah berjalan kemarin dan kita tetapkan di tanggal 17, kita umumkan di 18 Agustus sampai tanggal 23, mendapatkan masukan masyarakat selama 10 hari sampai tanggal 28 yang lalu. Beberapa waktu ke depan, ini ya tepatnya tanggal 24 kemarin, sudah masuk masa pencermatan daftar calon tetap. Oke. Saya kira ya untuk masuk masih lama tentu. Penetapan daftar calon tetap itu nanti di tanggal 3 November untuk diumumkan di 4 November. Nah, Presiden akan mengikuti nih di sela-sela waktu, kalau tidak berhalangan di 19 Oktober, tapi ada opsi untuk dimajukan lebih cepat, mungkin di minggu pertama. Ada yang bilang di 10 Oktober, tapi kita tunggu saja pengumuman resmi dari KPU RI. Baik, kalau itu berarti sudah boleh ini ya Pak, sudah boleh berkampanye atau seperti apa? Atau dari sekarang ini apakah sudah kampanye langsung? Kalau nggak langsung sih kita bisa ngelihat ya Pak ya, yang ada di bendera di mana-mana itu sudah ada ya. Maksudnya kampanye secara langsungnya apakah sudah boleh dilakukan sekarang atau nanti setelah yang tadi Bapak sampaikan? Resmi untuk kampanye pemilu itu sendiri di tanggal 28 November sampai 10 Februari. Itu waktu yang ditetapkan baik untuk pemilu DPR, legislatif ya, maupun pemilu presiden di tingkat eksekutif. Kita tidak berpatokan pada itu saja, karena pada prinsipnya pola interaksi di tengah-tengah masyarakat itu dapat terjadi kapan saja, dalam bentuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan bentuk-bentuk yang sifatnya informasi kepemiluan. Nah, yang penting ruang yang telah diberikan dimanfaatkan secara maksimal untuk saling menyapa antar peserta pemilu, mungkin juga di dalamnya calon-calon peserta pemilu dalam konteks yang nanti akan kita tetapkan di daftar calon tetap. Presidennya juga mungkin akan mulai nanti di bulan Oktober, tapi kita tidak akan bisa menghalangi berbagai potret interaksi sosial kemasyarakatan antar calon peserta dan calon pemilih. Yang mungkin saya kira tentu saja difasilitasi oleh teman-teman media dan difasilitasi oleh tradisi lisan yang saya kira juga cukup masif di tengah-tengah masyarakat kita melalui warung kopi dan lain-lain. Oleh karena itu, sepanjang definisi interaksi sosial itu tidak dalam bentuk kampanye, silahkan. Kita tidak menutup ruang itu, karena di tengah ruang dan kebebasan berseliweran berbagai macam potret informasi di bidang politik, demikian juga di bidang lainnya, potret komunikasi itu kita berharap ada ruang untuk mendorong banyak orang terlibat dalam pemilu, ada keyakinan, dengan keyakinan yang dibangun oleh tokoh-tokoh publik, mungkin proyeksi kita untuk pemilu luber jurdil lebih dapat dikendalikan. Tentu kita berharap lebih banyak orang yang optimis untuk diberi ruang ketimbang diiringi dengan pesimisme yang sesungguhnya juga bukan sesuatu yang baik bagi keberlangsungan bangsa ini. Pada sisi KPU tentu kami berharap ruang komunikasi yang telah kami buka, kami berkeinginan untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, baik diminta ataupun tidak diminta, dalam rangka bahwa kami adalah lembaga yang memang membutuhkan dukungan publik. Untuk mendapat dukungan publik itu, kami hanya setidak-tidaknya mempertaruhkan integritas, kapasitas, itu yang saya kira bagi kami penting untuk mendapatkan trust di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan trust kami bekerja, dengan trust
kami mendorong berbagai pihak untuk terlibat secara aktif untuk mendukung pemilu yang luber jurdil. Ya, tujuannya luber jurdil ya Pak Siap. ya. Hal yang menarik tadi yang saya ambil itu terkait dengan komunikasi yang dilakukan dari peserta dengan calon pemilih. Karena kalau sudah ngomongin komunikasi, wah itu beribu-ribu macam ya Pak caranya. Gimana bisa menarik secara persuasif terkait dengan kamu mau nggak sih milih saya? Begitu loh kira-kira ya Pak bahasa ininya ya. Oke, ada satu hal yang ingin saya tanyakan nih Pak sebenarnya. Tetapi bolehlah setelah jeda yang berikut ini ya. Ikhwafillah jangan kemana-mana, tetap di M2 TV dan juga Mujahidin FM, media dakwah Anda. Ikhwafillah rahimakumullah, masih bersama saya Eri dan juga ada Pak Budi ya di dalam program Membangun Kalbar edisi Tokoh Berbicara. Tokoh kali ini adalah Pak Budi, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kita lanjut nih Pak. Siap. Boleh ya Pak ya? Lanjut. Baik. Dan tadi ada sedikit yang Bapak spill yang saya bisa infokan kembali kepada Ikhwafillah bahwa media juga bisa membantu dalam memberikan informasi terkait dengan peserta pemilu. Itu sudah boleh ya Pak ya. Maksudnya tidak ada larangan untuk media, bisa juga memblow up mereka terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan, profil juga it's okay ya Pak, nggak apa-apa ya sama media nih yang ngeblow up nih Pak. Ada 3.958.561 pemilih di Kalimantan Barat. Artinya hampir 4 juta jiwa. Hampir 4 juta jiwa itu mesti mendapatkan informasi yang cukup. Baik. Kenapa pemilu itu penting? Siapa-siapa yang menurut pemilih dapat mewakili aspirasi mereka dari partai politik apapun, dari bakal calon DPD manapun, dari siapapun yang menurut mereka layak diterima, layak didengar informasinya. Oleh karena itu, kami sangat berkepentingan informasi pemilu itu lebih cepat sampai ke ruang publik supaya tiba waktunya calon masyarakat pemilih mendapatkan informasi yang cukup, kredibel, dan terbebas dari informasi palsu yang selama ini kita identikkan dengan informasi hoax dan fitnah. Politik harus terbebas dari informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, ruang komunikasi sepanjang bersifat sosialisasi, bukan dalam konteks kampanye, sedini mungkin dapat diinformasikan oleh media kepada calon masyarakat pemilih, yang calon masyarakat pemilih itu sebagian mereka adalah petugas kepemiluan untuk konteks Kalbar. 17.626 TPS itu hampir 180.000 orang yang nanti terlibat sebagai petugas sekaligus sebagai pemilih. Demikian juga mereka-mereka yang mendharma baktikan dirinya sebagai pemantau baik di tingkat TPS maupun tingkat PPS, PPK, kabupaten kota sampai ke tingkat KPU provinsi. Oleh karena itu, jangkauan informasi lebih dini, profil lebih dini, sepanjang bisa disampaikan secara adil dan seimbang, tidak masuk dalam potret kampanye, silakan. Diperbolehkan ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi media kan satu aja, netral ya Pak ya. Netral. Iya betul. Menginformasikan semuanya secara berimbang. Betul. Sepanjang yang disajikan adalah aktor-aktor yang
mewakili kepentingan kita akan kebaikan, Kenapa dan tidak gitu ya? diyakini oleh media Ya. mereka adalah aktor-aktor baik, kenapa tidak? Kan nggak mungkin penyamun kita beri ruang Ya. untuk mengkampanyekan sesuatu yang sesungguhnya buruk untuk masyarakat kita. Oke, berarti saya tenang ya kalau misalkan Mujahidin FM dan juga M2 TV ada memberikan program dan program seperti ini juga Pak, tokoh berbicara, karena banyak banget tokoh yang insya Allah kedepannya akan kita undang. Ini Bapak yang Siap. pertama nih Pak. Masya Allah. Terima kasih. Oke, Pak, kalau ngomong-ngomong tentang pemilu ini kan biasa suka ada penyakit dalam pemilu nih Pak. Nih kita agak dalam sedikit ngomonginnya ya. Terkait dengan politik identitas dan politik uang. Ini bagaimanakah pemilu dalam pemilu KPU maksud saya untuk mengantisipasi penyakit tersebut? Ya, kalau kita bicara kewenangan, tentu menjadi ruang bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap politik uang. Kalau dikaitkan dengan kualitas pemilunya sendiri, tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tentu menjadi tanggung jawab peserta pemilu, pemerintah, dan pemilih sendiri. Secara dari sisi dunia ya, itu kan dikelompokkan sampai ke peringkat 54 negara yang masuk dalam kategori flawed demokrasi, demokrasi cacat ya. Beberapa negara maju, 10 teratas itu dalam konteks demokrasi penuh, walaupun di situ tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, ada Finland, ada Irlandia, ada Norwegia dan lain-lain. Kata kuncinya sebagai informasi yang masuk, justru beban kita itu di kultur politiknya. Kultur politiknya itu yang menurunkan indeks demokrasi kita, yang memungkinkan kita kemudian mendapat peringkat ke-54 dari seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk merapikan kultur politik itu, saya kira KPU sangat bertanggung jawab, tetapi tidak paling bertanggung jawab. Karena para pihak peserta pemilunya juga punya peran. Mereka yang memainkan peran bentuk-bentuk kampanye seperti apa yang mereka sajikan di ruang publik, bentuk-bentuk komunikasi itu menunjukkan dan pada akhirnya menempatkan pada sisi mana masyarakat pemilih diajak. Apakah dengan cara menyampaikan visi, program dari semua peserta pemilu, termasuk nanti tentu calon presiden dan wakil presiden, atau hanya sekedar menawarkan bahwa Anda sama warna kulitnya dengan saya, bahwa Anda sama agamanya dengan saya, bahwa Anda satu komunitas dengan saya. Oleh karena itu kami mendorong pada derajat tertinggi bentuk komunikasi politik yang mengajarkan bahwa penyampaian visi, program, dan tujuan dari pasangan calon itu adalah sesuatu yang penting yang harus dibawa di tengah-tengah masyarakat pemilih kita. Saya kira tidak dilarang untuk memakai idiom-idiom ataupun apapun yang menyebabkan seseorang dapat dianggap memilih seseorang atau satu partai politik, tapi dalam negeri yang menginginkan peradaban yang maju di bidang politik, maka isu-isu yang menyangkut SARA, isu-isu yang menyangkut kepentingan spesifik yang saya kira dapat merusak integrasi bangsa, sesuatu yang dilarang oleh undang-undang karena dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang saya kira harus diketahui. Sebanyak bentuk-bentuk idiom, bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh semua partai politik, termasuk DPD dan presiden dan wakil presiden beserta tim kampanye dan tim pelaksana kampanyenya nanti dalam rangka interaksi sosialnya di tengah-tengah masyarakat dapat dikendalikan, maka seyogyanya
isu-isu murahan, isu-isu yang saya kira dapat memecah belah bangsa. Dalam konteks Kalbar tentu dapat memecah masyarakat Kalbar. Seyogyanya itu bukan pilihan diksi yang tepat untuk dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Okay. Wah, dalam ya Pak ternyata. Saya sampai speechless nih. Satu pertanyaan sebelum jeda boleh ya Pak ya? Terus biasanya kalau misalkan di pemilu itu kan terkadang adalah Pak berita-berita, apakah itu kita nggak tahu itu berita hoax ataupun bukan. Tapi kenapa sih Pak di setiap pemilu itu ada aja kerusuhan atau kisruh dan segala macam? Apakah itulah oknum yang mungkin sebenarnya kayak tahun 2019 ya Pak ya, yang waktu di jalan apa itu tidak bisa lewat jembatan karena ada sesuatu hal, dan ternyata ketika sudah dikonfirmasi ternyata tidak ada apa-apa dan biasa aja. Itu kenapa sih Pak? Kalau di dalam pemilu itu tujuannya biar apa sih? Apakah mereka mencari yang mana salah, mana benar, atau bagaimana? Ini oknum sih Pak ya sepertinya ya. Hoax dan turunannya. Fitnah gitu ya. Fitnah. Itu sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Melibatkan orang yang sangat terbatas. Tapi kalau kemudian penyerap informasinya ini tidak antisipatif, baik dalam konteks menerima informasi, menyerap informasi, mengambil kesimpulan yang sama atau berbeda, kemudian tidak mudah untuk menyebarkan kembali informasi yang saya kira nggak tahu dari mana asalnya. Nah, itu saya kira kalau soal penyerapan, penerimaan, dan penyebaran informasi tidak hanya menyangkut masyarakat di kalangan bawah. Mereka yang saya kira sudah punya pendidikan yang cukup pun sangat mungkin dengan mudahnya menerima satu informasi kemudian diyakini untuk disampaikan kembali, baik secara lisan maupun melalui media baru. Dan karena itu yang saya kira penting untuk kita dorong bersama, cek apakah itu sebuah fakta atau bukan. Kalaupun dia sebuah fakta, layakkah untuk diinformasikan? Apalagi dia sebuah informasi palsu. Masyarakat kita mudah sekali percaya, mudah sekali terprovokasi, sementara cek and rechecknya tidak dilakukan dengan optimal. Oleh karena itu kan kita perlu dorong bersama. Kita sering menerima informasi kematian berulang-ulang, baik tokoh di tingkat lokal maupun tokoh di tingkat nasional. Dan sepersekian detik atau mungkin dalam 1 minggu baru kita sadar bahwa informasi itu sebetulnya informasi bohong. Bayangkan kalau hoax itu di bidang politik menyangkut hal-hal penting, hal-hal krusial yang membuat publik itu tidak percaya dengan penyelenggara, membuat publik tidak percaya dengan partai politik, membuat publik tidak percaya dengan mungkin bahkan presiden. Dampaknya apa? Dampaknya orang kemudian tidak dengan gembira bahwa pemilu adalah sebuah jalan bagi perbaikan bangsa, dan pada akhirnya mendorong orang untuk tidak ramai-ramai datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Tentu itu sesuatu yang dampaknya luar biasa besar. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan untuk pemilu dan demokrasi bukan angka yang kecil. Besar ya Pak? Sangat besar. Angkanya triliunan. Untuk konteks pilkada, ya ini masyarakat perlu tahu, kami mengusulkan 362 miliar. Faktanya 2018 itu kita menghabiskan 262 miliar anggaran daerah. Sekarang kita nggak tahu pada titik mana pemerintah daerah menyetujui. Artinya memang angka yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada itu angka yang besar. Kalau partai politik serta pemilu tidak siap, penyelenggaranya tidak kredibel, tidak diyakini kapasitas dan kepercayaannya jujur untuk mengawal pemilu, kemudian pemilih juga
tidak sangat yakin untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara, maka sesungguhnya angka-angka yang dikeluarkan itu, kalaupun dia tidak menjadi angka-angka yang sia-sia, tentu hasilnya tidak cukup membawa orang yakin bahwa mereka-mereka terpilih nanti orang-orang yang sangat dipercaya. Baik. Oleh karena itu, perlu untuk mengawal semua proses itu dengan baik. Tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari lagi nanti akan berlangsung kampanye. Sebelum masuk masa kampanye, tentu calon pemilih dan peserta pemilu harus bergerak melakukan sosialisasi yang bertanggung jawab. Dan interaksi dengan media juga berlangsung dengan cukup. Supaya apa? Supaya juga teman-teman media juga tidak terjebak, bertemu para aktor, para komunikator yang sesungguhnya juga akan menyampaikan informasi palsu di tengah-tengah masyarakat kita. Setuju, Pak. Pada akhirnya kita tidak cukup optimis untuk menatap pemilu itu. Betul. Nah, oleh karena itu kami mengajak publik, mari kami mengundang kepercayaan publik kepada kami, tapi undangan kami untuk dipercaya itu perlu dilihat rekam jejak kami di lingkungan-lingkungan di mana kami tinggal, perlu dicek track record kami ketika kami bekerja sebagai apapun di masa lalu, supaya potret kejujuran yang kami tawarkan dapat diverifikasi di tengah-tengah dimanapun kami tinggal dan kami berada. Betul, Tapi Pak. kami dan saya secara pribadi menawarkan bahwa saya siap melaksanakan pemilu dengan jujur dan berintegritas dengan 4 komisioner yang lain, siap mengawal 180.000 petugas yang nanti akan bertugas membantu kami di Kalimantan Barat. Satu petugas yang bertindak tidak jujur itu berarti bagian dari ketidakjujuran kami. Pastikan dan bantu kami mengawal semua petugas nanti di tempat-tempat pemungutan suara, di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota. Karena patut kita sadari bersama, di masa lalu bukan pemilu itu tidak ada pelanggaran. Selalu ada saja Tetap ada sih. pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Pak. Sepanjang pelanggaran-pelanggaran itu dapat kita kendalikan, dapat kita tindak dengan seadil-adilnya, maka suara rakyat dapat kita kembalikan ke suara aslinya. Oke, berarti banyak suara ini ya, Pak ya? Banyak suara, karena ada, kalau semua orang memilih, tentu akan ada 3.958.561 suara. Faktanya pemilu-pemilu sebelumnya itu rata-rata baik di pemilu maupun pilkada itu di angka 80% tingkat partisipasi masyarakatnya. Oke, berarti tidak full ya, Pak ya? Tidak full. Angka 80% angka yang cukup baik partisipasinya. Kalau bisa lebih banyak lagi orang yang datang ke TPS lebih bagus, tapi kualitasnya tentu kita inginkan jauh lebih baik. Enggak sekedar ikut-ikutan untuk menentukan si A, si B, si C yang layak untuk dipilih, tapi berdasarkan keyakinan pribadi bahwa partai politik A layak, partai politik B layak, calon A layak, calon C layak, dan mampu dikritisi, dapat dicek dengan baik supaya teman-teman pemilih bisa hadir di tempat-tempat pemungutan suara dengan keyakinan bahwa mereka dapat menyuarakan kepentingan rakyat. Ya, itu dia Kafilah, panjang kali lebar ya, yang luar biasa. Kita sebagai pemilih tentunya Pak sangat mendapatkan informasi yang luar biasa dari Bapak ini. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kita kan selaku insan media yang meneruskan informasi. Jadi hal yang menyangkut dengan berita fitnah, bohong dan hoax itu kita juga harus belajar memverifikasinya dengan baik. Karena percaya nggak percaya Pak ya, ketika berita itu berulang disampaikan, walaupun itu adalah berita yang bohong, itu kita bakalan mikirnya, oh iya, betul juga ya ini berita, seperti itu ya Pak ya. Pernah terjadi surat suara
dicoblos di Tanjung Priok. Bayangkan. Yang dibakar juga saya dekat dibakar. infonya gitu. Surat suaranya belum dicetak. Iya. Surat suaranya udah dicoblos. Kan luar biasa itu informasi palsu. Orang kalau sudah Penggiringan publik ya. penggiringan publik, jadi kan kalau sudah percaya, itu agak repot kita untuk menjelaskannya ulang. Dijelaskan berulang-ulang, masih aja percaya bahwa informasi itu sebetulnya informasi palsu. Nah ini kan repot ini. Oke, betul Pak. Baiklah, ini jam berapa ya? Oke, Pak, mungkin ini terakhir lah Pak ya. Siap. Kita masuk langsung ke sesi terakhir. Bapak bisa memberikan sedikit closing statement terkait dengan kesiapan pemilu dan juga informasi terhadap masyarakat untuk menghadapi pemilu 2024. Silakan. Bapak Ibu, pemirsa dan pendengar radio maupun televisi Mujahidin yang saya hormati dan dimuliakan, KPU sudah dibekali seperangkat sarana prasarana yang cukup oleh negara, baik anggaran dan sarana pendukungnya. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan masyarakat luas, kami membutuhkan dukungan peserta pemilu, kami membutuhkan dukungan media massa baik cetak dan elektronik. Potret besar pemilu berjurdil harus kita kawal bersama. Konteks pengawalan itu adalah kita memastikan bahwa kita menjadi bagian dalam rangka mendorong pemilu yang berjurdil. Mungkin ada sebagian yang lain ingin melakukan tindakan-tindakan curang. Namun kalau kita berkomitmen bersama untuk mengawal itu dengan baik, maka kecurangan-kecurangan atau rencana-rencana jahat itu tidak akan terjadi. Mari berkomitmen menjadi petugas penyelenggara pemilu. Kami akan membuka 17.000 TPS, silakan masyarakat yang berkeinginan menjadi petugas untuk mendaftarkan diri di lokasi di mana TPS-TPS itu berada menjadi petugas KPPS. Baik. Sebagian yang tidak ikut bisa menjadi pemantau, baik pemantau resmi maupun pemantau tidak resmi, yang sesungguhnya semua pihak diizinkan undang-undang untuk melakukan pengawalan pemilu. Yang saya kira pemilu ini sesuatu yang penting bagi kita, menentukan nasib bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Terima kasih atas dukungannya, beri kami kepercayaan. Kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat kepada kami. Tegur kami bila ditemukan petugas-petugas di bawah kami yang diyakini atau diduga merencanakan tindakan jahat di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak nih Pak Budi atas informasi yang diberikan, sangat luar biasa. Dan juga kepada Ikhwafillah ya, untuk Anda tadi yang sudah mendengarkan dan juga sudah menonton tayangan Membangun Kalbar edisi Tokoh Berbicara kali ini. Jangan sampai juga melewatkan tokoh-tokoh berbicara lainnya ya Pak ya. Nanti insya Allah kedepannya kita akan mungkin mengundang juga dari Bawaslu dan lain sebagainya yang mungkin terlibat ke persiapan jelang pemilu 2024. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Budi atas kehadirannya, dan juga kepada Ikhwafillah terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini. Akhir kata saya Uteri pamit undur diri dari ruang dengar Ikhwafillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.